Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Nurholifa, NPM 19010067, kelas Manajemen 5 R1A, mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan dua atau lebih, baik pemerintah maupun swasta. Ada beberapa jenis bisnis yang seringkali dihubungkan dan dipersiapkan sama dengan bisnis internasional. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Yang pertama ada bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas sangat bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai resikonya, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lainnya. Yang kedua, bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat dengan PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala besar. Yang ketiga, ada bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Tipe-tipe bisnis internasional. Umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, diantaranya 1. Foreign trade, 2. Trade in service, 3. Portfolio investment, 4. Direct investment. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah 1. Ekspor adalah menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. 2. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. 3. Lisensi perusahaan. Kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. 4. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemenang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima ada kontrak manajemen. Adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas untuk memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Cukup sekian penjelasan tentang bisnis internasional, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.